Mungkin mereka tidak tahu kali ya. Ya, halo tes. Oh, ini ya. Halo. Ini coba ini cantik nih. Ya. Apakah mereka para pejabat tidak tahu? Tak mungkin tidak tahu. Ya. Tugas kita, ustadz-ustadz ini penceramah hanya menyampaikan tugas kita. Kita tidak punya kuasa. Nak ngerobohkan tak punya kuasa. Saya udah pernah nyampaikan ke salah satu anggota dewan di situ. Ini tugas ente. Ente akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Jangan tenang-tenang. Makanya kata Allah, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi masih banyak di Pontianak Kalbar ini maksiat fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jangan salahkan kalau Allah marah. Banyak musibah di Pontianak. Ya, ada angin puting beliung, kebakaran hutan. Belum musim nih. Ya, kalau Allah marah beri kebakaran hutan ades yang mati banyak, sesak banyak. Jadi di bulan Rajab ini kita perbanyak membaca istighfar. Yang kedua, wa Sya'ban syahri kata Nabi Muhammad. Nanti setelah bulan Rajab kita akan masuk bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu apa kata Nabi? Wa Sya'ban syahri, dan bulan Sya'ban adalah bulanku kata Nabi Muhammad. Karena bulan Sya'ban adalah bulan Nabi Muhammad, dianjurkan di bulan Sya'ban perbanyak baca solawat kepada Nabi Muhammad. Dan solawat ini Bapak Ibu juga benteng bagi segala macam penyakit. Udah Nabi bersabda. Mungkin ada salah satu jamaah pernah dapat video saya yang ngamuk-ngamuk dalam mobil tentang corona kemarin viral. Ada yang dapat ya? Saya dengan ini berdua dengan dia nih. Pada waktu itu saya nak berangkat ceramah di Kuala Secapah, Mempawah. Berdua nih. Saya nyopir seorang, saya bilang ke santri ini, kau ambil aku video. Saya panas Pak. Kenapa panas? Masjid suruh tutup, pasar tak ada tutup. Apa saya tak ngamuk? Ngamuk sih. Ngamuk. Sekitar 5 menit saya marah-marah di situ. Nyampe kemana-mana. Nyampe rumah balik sekitar jam 12:30 malam. Belum tidur saya. Masih ngerokok depan teras rumah. Tiba-tiba ada polisi 5 orang datang. Jam 1 malam. Mereka nanya, Pak Ustadz, kenapa Pak Ustadz? Apakah Pak Ustadz tidak ikut program pemerintah untuk tutup masjid? Saya bilang, saya sangat setuju masjid ditutup. Tapi ingat, bukan cuma masjid tutup Pak ya, pasar juga tutup, bandara tutup, mall tutup, toko tutup, semua kantor tutup. Saya setuju. Kalau cuma masjid tutup, saya tak setuju. Memangnya corona cuma ada di masjid? Ya, na'udzubillah min dzalik. Ini katanya ada virus baru lagi, namanya virus popcorn apa? Popcornnya. Oh. Kata Ustaz Somad Omikron. Masih ini umi nanti keluar anak gitu. Pening kepala saya. Herannya dia keluar kalau bulan puasa kenapa dia tahu hampir puasa keluar gitu ya. Bulan puasa Idul Fitri, tahun baru kemarin tak ada enggak? Petapuk dia. Bingung saya, tak paham saya dia. Apa tak paham bingung. Batuk corona, mencret corona. Kan pilek corona, jatuh dari pohon kelapa corona, sesak napas corona, kena tabrak motor pun corona. Bu. Ada virus lebih bahaya dari corona Bu ya. Jaga betul-betul Bu, suami Ibu tuh Bu. Ada virus lebih bahaya dari corona Bu, yang bisa merebut suami Ibu, namanya virus Marcona dan Marlena. Nah, kalau kena virus Marcona Marlena, habis suami Ibu kena rebut. Jadi apa kata Nabi Muhammad? Bulan Sya'ban adalah bulanku, perbanyak baca salawat kata Nabi. Man shalla alayya salatan, sallallahu alaihi asra salawat, wa ata'an wa asra hati'at, wa rafa'alahu asra darajat. Yang artinya kata Nabi Muhammad, man shalla alayya salatan, barang siapa membaca salawat kepadaku 1 kali saja. Enggak usah banyak-banyak, cukup 1 kali ya kata Nabi. Enggak usah selawat panjang, selawat pendek. Apa selawat paling pendek? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu selawat paling pendek. Enggak ada lagi yang lebih pendek. Jangan pula kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini kata Nabi Muhammad, ini selawat batra. Apa itu selawat batra? Selawat terpotong. Selawat kodong. Apa selawat kodong? Baca selawat hanya kepada Nabi Muhammad, tapi sahabat Nabi, keluarga Nabi tidak dibacakan selawat. Makanya baca selawat itu lengkap. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Boleh juga. Ya, ini selawat yang paling pendek. Jadi kata Nabi, orang yang baca selawat 1 kali saja, apa kata Nabi? Sallallahu alaihi asra selawat. Maka Allah berikan 10 selawat. Apa kata ulama 10 selawat?
Solawat tuh Pak bermakna doa, bermakna rahmat, bermakna kesembuhan, bermakna perlindungan. Ini solawat. Jadi orang yang baca satu solawat, maka oleh Allah akan dilindungi dari segala macam bahaya. Santai Pak baca solawat, apalagi Bapak yang kerja kantor. Ya, mama Bapak yang kerja bangunan pun bisa baca solawat sambil ngaduk semen. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau pakai lagu. Ya Nabi. Kalau ibu-ibu zaman dulu tuh Bu ya, ibu zaman dulu. Ya, kalau gendong anak tuh ngayon anak sambil baca sholawat. Ya Nabi, salam alaika. Makanya budak-budak zaman dulu nyaman diatur. Beda bini kita sekarang nih. Gendong anak bukan baca sholawat, lagu dangdut. Kemana. Anak tak balik-balik dari kafe. Salah lagu. Ya, sambil apalagi yang kerja kantor nih, di kantor AC, paling enak baca sholawat. Bawa tasbih, baca sholawat. Ini baca satu sholawat oleh Allah akan diberi 10 pahala, 10 sholawat. Enggak cukup itu, ditambah lagi. Wata'an wa syurati'at, kata Nabi Muhammad. Orang yang baca satu sholawat akan dihapus darinya 10 dosa. Bayangkan, baca satu sholawat, dosa kita hilang 10. Sedang gak kita banyak dosa nih Pak? Ya, apalagi di sini. Loh nih paling banyak dosa apa tuh? Dosa mata paling banyak. Saya dari rumah Segang Jarak ke sini udah berapa butik sih lihat paha. Udah dosa dah tuh. Memang sih kata Nabi Muhammad apa? Lakal ula wa alaika tsaniyah. Lakal ula wa alaika tsaniyah. Pandangan pertama tak dosa, kalau yang kedua dosa. Jadi bapak-bapak tadi lihat ya, tengah jalan pakai motor nih, di depan ada orang amoy, pakai rok pendek, nampak paha, bapak terlihat, langsung bapak gini, astagfirullahaladzim, tak ada dosa. Tapi kalau gini, kayaknya mulus gak ya? Lihat aja, kedua nih dosa. Lihat nih maksiat, pesantren saya nih Bapak Ibu. Ya pesantren saya, ini tidak dipagar. Silakan Bapak Ibu nak main-main boleh. Ya, pesantren kita ini santri 600, yang gratis 120-an, gratis tak bayar. Anak yatim gratis, juga mu'allaf. Ya, mu'allaf ada 17 orang. Ya, silakan mungkin mau main-main atau nak mondokkan anak, sila. Ini pesantren saya tak ada dipagar. Kenapa tak ada dipagar? Emang tak bisa dipagar karena terpisah-pisah dengan rumah orang. Ini pesantren, rumah orang. Ini pesantren, ini rumah orang. Jadi tak bisa. Jadi ini pesantren, ini jalan raya nih. Ini rumah saya. Saking kekurangan kelas, saya biasa ngajar santri saya di teras rumah. Teras saya tidak panjang. Teras saya lebarnya mungkin 1,5 meter. Tapi agak panjang dia. Kalau santri 40 masuklah, duduk rapat-rapat. Ini teras rumah, ini jalan raya. Itu santri kalau udah sambil taklim depan saya sambil jelaskan, enak-enak ngajar, tiba-tiba bupati lewat. Hebat tak? Bupati. Apa tuh bupati Bu? Buka paha tinggi-tinggi, lewat. Udah bupati lewat nyusul Sekwilda. Apa Sekwilda? Nampak sekitar wilayah dada, lewat lagi. Kita nak ngelarang mereka tak mungkin kan? Jalan umum. Udah Sekwilda lewat, ada kayak perempuan Bu lewat. Perempuan pakai baju you can see. You kamu can boleh, see melihat, my ketek bulu ketiak aku lewat. Ya harus kuat-kuat iman. Kalau pesantren lain kan ada pagar. Kalau itu tak bisa Pak. Ya tapi alhamdulillah walaupun kita tidak bisa tidak dipagar, alhamdulillah ya santri teratur lah. Bahkan alhamdulillah banyak alumni kita yang jadi Pak ya. Di antaranya mungkin kenal Habib Rehan yang masuk warung penjara itu. Itu 8 tahun ya. 8 tahun dulu mondok pesantren saya dari umur 6 tahun Pak Bu ya. Jadi kalau dia itu kan masih kecil degil. Kalau sudah waktu taklim hilang. Saya panggil keamanan, cari Bib Rehan, cari main kelayang, tangkap. Nak saya cubit, nak saya nangis. Masya Allah sekarang jadi ulama terkenal pula. Dan banyak juga yang lain, tapi tidak sedikit juga yang jadi bandar narkoba ada gak? Karena pesantren kan tidak semua gak. Jangan kita salahkan pesantren, tak ada. Pesantren itu bagus Pak, semua pesantren bagus. Ngedidik anaknya santri-santri untuk jadi santri soleh solihah. Nanti kalau dia balik jadi orang tak bagus, jangan kita salahkan pesantren. Bisa jadi dia dapat balak dari pondok. Bisa jadi ketika dia di pondok dia melanggar peraturan atau bermaksiat di pondok, akhirnya ketika pulang tidak dapat berkah. Karena pesantren ini Pak dengan sekolah umum beda. Yang dicari di pesantren ini berkah Pak, berkah. Walaupun alumni pesantren lebih pintar, lebih alim,
lebih alim, lebih hebat di pesantren, belum tentu ketika dibalik jadi orang, belum tentu. Ada istilah kita, Pak, sama nasab beda nasib. Benar gitulah. Sama guru tapi beda nasib, sama nasab beda nasib. Terus enggak cukup di situ. Selain tadi diberi 10 pahala, dihapus 10 dosa, orang yang baca satu selawat kata Nabi Muhammad, wa rafa'alahu asra darajat, orang yang baca satu selawat kata Nabi Muhammad akan diangkat baginya 10 derajat, 10 pangkat. Bapak mungkin ada sekarang PNS yang golongannya masih umpamanya D1, pingin naik D2, banyak baca selawat. Oh, mungkin yang muda-muda udah berapa kali daftar PNS tidak lulus, banyak baca selawat. Bapak-bapak, ibu-ibu mungkin ada jualan tak laku-laku, Bu. Ini Nabi yang bilang, Bu, banyak baca selawat. Oh, ada sini mungkin tak punya anak, udah kawin 10 tahun, 20 tahun tak punya anak, banyak baca selawat. Ini resep dari Nabi Muhammad. Makanya nanti di bulan Sya'ban perbanyak baca selawat. Bukan cuma bulan Sya'ban, di bulan-bulan yang lain. Yang ketiga, wa Ramadan syahru ummati, kata Nabi Muhammad, dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Karena bulan Ramadan adalah bulan umat Nabi, perbanyak di bulan Ramadan membaca Al-Quran. Bentar lagi insya Allah, ya kurang lebih 2 bulan lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur, ketemu dengan bulan Ramadan ya. Masya Allah, senang bulan Ramadan Pak Bu ya, Alhamdulillah. Saking senangnya Masya Allah, banyak bulan Ramadan tuh ya warung-warung tutup kan. Alhamdulillah sih, suka saya. Warung nasi padang tutup, warung bakso tutup siang-siang tuh, warung sate tutup, Bu, alhamdulillah tutup, tapi tutup separuh ya. Dilihat di bawah ada kaki, dibilang antu jejak ke tanah, dibilang manusia tak ada kepala. Ketiga diangkat, Pak Haji betapuk. Hati-hati Pak yang tak puasa Pak. Dalam kitab fikih Bu ya, dalam kitab fikih dijelaskan, boleh perempuan tak puasa kalau datang bulan. Betul tak Bu? Betul Bu ya? Nah, pertanyaan saya Bu, di bulan puasa ada tak laki-laki datang bulan? Banyak kan? Maksud saya datang bulan tak puasa, banyak tak? Bu, kalau ibu punya anak laki-laki atau suami tak puasa nanti Bu ya, belikan dia softtek 10 sayap. Jangan 2 sayap, 10 sayap, dia akan terbang. Kurang ajar laki-laki tak puasa. Makanya nanti bulan puasa kata Nabi Muhammad, karena bulan puasa bulan umat Islam, perbanyak di bulan puasa baca Al-Qur'an. Juga baca Al-Qur'annya Pak, jangan baca laju-laju, mohon maaf. Kadang-kadang di Pontianak ini yang paling dicari ini masjid yang imamnya laju. Yang dicari 8 rakaat 20 tak laku. Di sini berapa? 23 ya dengan witir ya. Ada orang yang suka cari yang pendek-pendek, yang 11 dengan witir, 23 tak laku. Alasan dia apa? Nabi Muhammad ya dulu 88, 20 tak ada. Kau baca hadis separuh-separuh. Nabi Muhammad tuh 8 rakaat di masjid, balik ke rumah dilanjut lagi sampai 20. Kenapa Nabi Muhammad tak ngambil 20 di masjid? Karena kata Nabi Muhammad, takut oleh Allah diwajibkan sholat tarawih, nanti kau tak kuat. Ini 5 rakaat dah banyak hilang, apalagi kena 20. Ini biasa alasan orang malas ya tuh ya. Silakan. Yang nak ikut 8 boleh, yang ikut 11 ya dengan witir sila. Yang ikut 2-3 boleh. Cuma jawab pertanyaan saya, jawab ya. Andaikan oleh Allah pahala sholat tarawih berbentuk duit. Yang sholat tarawih 11 rakaat dapat 11 juta, yang 23 rakaat dapat 23 juta. Kira-kira milih mana? 23 sedang gak bulan puasa tu Bu ya. Mentega mahal, telur mahal bukan? Ya, tapi tak ada gak? Alhamdulillah ekonomi Indonesia meroket. Betul Pak? Harga minyak makan meroket kan? Harga bensin meroket. Kata saya bukan meroket, nyunjang. Tak ada gak barang tu naik? Tak ada gak semua barang naik di Pontianak? Alhamdulillah. Ya ada gak yang turun? Ada yang turun Pak. Ada yang turun. Harga getah turun, harga kelapa turun. Pening pala petani mikir. Ini baca Al-Quran. Ya, saya pernah ceramah di Kuala Mandor B. Ini terawih tercepat se-Kalimantan Barat. Tak ada menang. Ini saya kerja sendiri nih. Lama dah, ada 10 tahun yang lalu. Ketika saya suruh saya imam Isya, habis sholat Isya, saya suruh imam terawih. Saya tak mau, enggak. Imam tetap.
Masya Allah ini laju Pak. Saking lajunya sampai tak terdengar dibaca Fatihah, tak terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengar dolin ya. Yang ngeri ini ketika dibaca surah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Dalam hati saya, astagfirullahaladzim, Yasin be. Sedang gak Yasin tuh. Tapi apa yang terjadi ketika dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Mantap nih. Ngambil ujung ya. Rakaat kedua apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu Akbar. Di halaman dorbe ada. Jangan laju-laju, takut laju amat ngebut, ya jatuh terbelok ke neraka salah. Makanya baca Al-Qur'an tuh kata Nabi Allah berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Baca Al-Qur'an dengan tartil. Tadi Ustaz Ibrahim Masya Allah bacanya dengan laju ya, dengan tartil, dengan lembut, dengan pelan. Itu yang dianjurkan. Makanya yang bapak mungkin belum fasih, belum pandai baca Al-Quran, jangan gengsi, jangan malu untuk belajar Pak, walaupun udah tua. Apa kata Nabi Muhammad? La haya afiddin, yang artinya enggak boleh malu dalam urusan agama. Walaupun kita udah tua, udah punya cucu, tapi kita tak pandai ngaji. Panggil cucu kita yang pandai ngaji itu, panggil anak kita yang pandai ngaji, panggil ustaz yang lebih muda dari kita, belajar, enggak usah malu. Jangan gengsi. Ya, belajar la haya afiddin, enggak usah malu dalam urusan agama. Sekarang ini mohon maaf banyak orang-orang ustadz udah jadi penceramah, padahal ngajinya bacanya masih sangsut. Ya bacanya masih kata orang bebutar-butar baca Al-Quran, udah berani ceramah. Ya banyak, makanya santri saya ini yang dibetulkan betul-betul Al-Qurannya Pak. Al-Quran disebetulkan. Ada santri ini giginya rongak 2 buti. Saya ajar, payah ngajar dia. Ikut dia kau ya, ikut. Lihat lidah aku kan. Lidah kau tekan ke gigi kau. Giginya rongak 2 putih. Ikut. Waladdallin. Ayo ikut. Dibaca apa? Walassol. Ngelos. Tak ada gigi 2 putih. Aduh ya Allah. Kau tak bisa lanjut sampai iya. Kau harus belajar adad. Ikut. Lihat mulut aku ya. Lihat. Lidah kau tekan ke gigi kau, lalu lepaskan. Adad. Tekan, acot kata dia. Kau dot acot kau ya. Ulang. Sekali lagi. Abot acot kata dia. Iya, ada aku tempeling mulut kau. Sakit jadi ustaz ni Pak ya. Akhirnya hilang. Lihat betul-betul ya. Kau tekan kuat-kuat lalu kau lepas. Abot tekan. Ketika ditekan bukan keluar adot, keluar kentut. Tut kata dia. Dapat berapa hari orang tuanya datang Bu, jenguk anaknya. Ketika orang tuanya nanya, Pak Ustaz, gimana kabar anak saya? Alhamdulillah anak bapak ibu sehat. Terus Pak Ustaz, ngaji anak saya sampai huruf apa Pak Ustaz? Udah sampai iya? Belum bisa sampai iya. Kenapa Pak Ustaz? Dia cuma sampai abad. Kenapa tidak lanjut iya Pak Ustaz? Tidak bisa, tak berhasil. Ketika saya suruh tekan abad, bukan keluar abad, keluar kentut. Apa kata orang tua? Maaf Pak Ustaz, budak kecil iya, budaknya kecil, kentutnya besar. Makanya sakit jadi Pak Ustadz dia. Udah ajan deh. Sak berapa menit? 1 menit. Ya makanya jadi Pak Ustadz ini bukan enak. Ya sakit. Yang punya pesantren nih, ya agak kayak ada keluarga beliau nih, Ustadz Sarnawi, Ustadz Suyuti, kakak kelas saya tuh ya. Ada abang-abang beliau, abang ipar Ustadz Ismail Ayub tuh guru saya tuh. Ustadz Ismail Ayub, alhamdulillah. Biasa saya dulu di pondok nih Pak, saya biasa disembat pakai rotan Pak. Kawan akrab saya itu Habib Bahar bin Semit. Itu kawan kopi. Kalau dengan beliau tuh buat kopi bukan pakai gelas, pakai canting. Tahu canting? Yang dari kamar mandi WC. Ngadu bukan pakai sendok, pakai sikat gigi. Kalau udah jadi kopi apa kata Habib Bahar? Di bangkai saya hau. Kopinya mantap hau. Betul Bib? Yang bikin mantap tuh apa Bib? Yang bikin mantap tuh campur tai. Ini beliau suka gurau. Habib Bahar bin Semit. Itu ya kawan akrab. Ya udahlah sampai di sini karena udah hampir Isya Pak Bu ya. Mudah-mudahan kita semua sehat panjang umur. Ini mohon maaf sebenarnya saya ini tiap malam Rabu nih udah ada jadwal ngajar santri. Cuma karena Habib ini dari kemarin enggak dapat dia. Akhirnya saya break lah sekarang. Tapi insyaallah kalau malam Rabu lain kayaknya enggak bisa lagi Bib. Mohon maaf. Mudah-mudahan semua sehat panjang umur ya. Ketemu lagi dengan bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.